Sebagian dari kalian pasti tahu, pahlawan nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, yang dikenal memegang teguh etika profesi sebagai dokter. Ia menolak menjalankan profesinya tanpa memikul tanggung jawab penuh, meskipun penjara, pengasingan, hingga kesulitan lain menjadi tantangan. Cipto Mangunkusumo lahir di Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, pada tanggal 4 Maret tahun 1886. Seperti dikutip dari berbagai sumber, ia adalah putra tertua dari Mangunkusumo, seorang priayi yang merakyat di tanah Jawa. Berikut biografi Cipto Mangunkusumo, dokter rakyat yang hidup di pengasingan. Cipto Mangunkusumo merupakan lulusan School tot Opleiding van Inlandse Artsen, Stovia, atau Sekolah Kedokteran di Batavia. Ia lulus dan langsung menjalani masa dinas sebagai dokter pemerintah pada 1905. Setahun berlalu, ia ditugaskan untuk pergi ke Demak, Jawa Tengah. Cipto Mangunkusumo sering memberikan pertolongan kepada rakyat miskin, tanpa meminta imbalan. Ia pun mendapat julukan sebagai dokter rakyat. Pada 1912, Cipto Mangunkusumo mendapatkan bintang Orde van Oranje Nassau, kepahlawanan Belanda, karena jasanya dalam memberantas penyakit pes di Malang, Jawa Timur. Namun, ia menyerahkan kembali bintang jasa tersebut ke Belanda, karena tidak diizinkan memberantas pes di Solo, Jawa Tengah. Bukan hanya mati-matian bertanggung jawab dengan profesi dokternya, Cipto Mangunkusumo juga melebarkan sayap ke pergerakan politik untuk memperjuangkan kemerdekaan RI pada 1912. Ia bersama E.F.E. Douwesdekker dan Suwandi Surjaningrat mendirikan Indische Partij. Mereka dikenal sebagai Tiga Serangkai. Indische Partij menggunakan majalah Het Tijdschrift dan surat kabar De Express pimpinan E.F.E. Douwesdekker untuk membangkitkan rasa kebangsaan serta rasa cinta tanah air. Partai pertama di Indonesia tersebut memiliki satu misi luar biasa, yaitu menentang politik rasial dari pemerintah kolonial Belanda. Namun sayang, partai tersebut tidak berjalan lama. Sebab, saat Indische Partij didaftarkan status badan hukumnya, pemerintah kolonial Belanda menolaknya pada tanggal 11 Maret tahun 1913. Penolakan tersebut dikeluarkan Gubernur Jenderal Hindenburg. Tidak berhasil dengan partainya, Cipto Mangunkusumo bersama kawan-kawan revolusionernya pun kembali meluncurkan gerakan. Gerakan tersebut bersinggungan dengan rencana perayaan kemerdekaan ke-100 Belanda.
Liciknya, pemerintah Belanda meminta daerah jajahannya untuk ikut mensukseskan acara tersebut dengan memungut uang dari rakyat jajahannya. Muak dengan cara kolonial, para pejuang kemerdekaan Indonesia itu pun mendirikan komite bernama Inlandse Komite tot Herdenking van Nederlands Honderjarige Vrijheid, atau Komite Bumi Putera. Bumi Putera berkali-kali menuliskan artikel-artikel yang memberi pesan mengajak rakyat Indonesia tidak perlu ikut merayakan kemerdekaan Belanda, apalagi sampai menyisihkan uang untuk perayaan tersebut. Bukan hanya itu, Bumi Putera juga mengirimkan surat kawat ke Ratu Wilhelmina, yang berisi protes terhadap perayaan kemerdekaan Belanda, yang dianggap menghina kesengsaraan rakyat Indonesia. Dalam surat tersebut, Bumi Putera juga meminta dibentuknya Indisch Parlemen, atau Parlemen Hindia. Tulisan Suwandi yang berjudul, Als ik een Nederlander was, andaikan saya seorang Belanda, dan tulisan Cipto Mangunkusumo berjudul Menimbang di koran The Express menjadi kontroversial. Karenanya, kedua orang itu bersama pemimpin redaksi, Douwe Dekker, diasingkan ke Belanda. Pada Juli tahun 1914, Cipto Mangunkusumo diperbolehkan pulang ke tanah air. Karena penyakit asmanya sering kambuh, ia tinggal di Solo. Namun, semangatnya tidak surut. Di Solo ia terus mengecam praktik penindasan dari pemerintah kolonial Belanda. Seiring berjalannya waktu, Cipto Mangunkusumo menjadi anggota Volksraad yang dibangun Belanda pada 1918. Belanda menjadikan Cipto sebagai anggota, agar ia bisa menampung berbagai aliran, dan berharap kekritisannya surut. Namun keliru, Belanda justru mendapat banyak kritikan. Sebab Cipto Mangunkusumo sudah sadar bahwa lembaga tersebut hanya untuk mempertahankan kejayaan Belanda. Belanda kembali mengasingkan Cipto Mangunkusumo ke Bandung pada 1920. Di sana, ia menjadi tahanan kota. Di kota bunga tersebut, Cipto bertemu dengan anak-anak muda revolusioner, seperti Soekarno. Kesungguhannya dalam menjalani profesi sebagai dokter dan pejuang kemerdekaan, ternyata membawa Cipto Mangunkusumo ke pengasingan. Pada akhir 1926 hingga awal 1927, terjadi pemberontakan komunis di beberapa tempat di Jawa dan pantai barat Sumatera. Saat pemberontakan tersebut, Cipto Mangunkusumo pernah memberikan bantuan ke seorang pemuda. Ternyata pemuda tersebut ikut serta dalam pemberontakan. Belanda pun tidak menyia-nyiakan momen tersebut, dan menuduh Cipto Mangunkusumo
ikut serta dalam pemberontakan. Ia pun kembali diasingkan pada 1927, kali ini ke Banda Neira. 13 tahun hidup di Banda Neira, Cipto Mangunkusumo dipindahkan ke Makassar, dan selanjutnya ke Sukabumi. Semakin hari kondisi fisiknya pun melemah, karena penyakit asmanya. Dr. Cipto Mangunkusumo pun wafat di Batavia, sekarang Jakarta, pada tanggal 8 Maret tahun 1943. Ia dimakamkan di Watu Ceper, Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah.